Penonton kecewa karena timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Australia. Penonton juga kecewa karena beberapa pemain yang sedang bagus malah tidak dimainkan. Seperti apa kekalahan timnas Indonesia lawan Australia kemarin dan bagaimana prospeknya ke depan, saya ulas di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sedih ya, sedih, kesal, marah mungkin ya, bercampur. Tapi ada juga yang bisa mengerti saat timnas Indonesia digasak 0-4 oleh Australia. 4 gol Australia dicetak oleh gol bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-12. Lalu Matthew Ball di menit 45, lalu ada juga gol dari Craig Goodwin di menit ke-89 dan juga Sutar di menit 90 plus 1. Timnas Indonesia tampil berbeda di laga melawan Australia. Timnas Indonesia lebih menyerang. Dan Sintayong usai pertandingan mengatakan ingin merebut kemenangan, ingin mencetak gol lebih dulu, maka itu dia inisiatif melakukan penyerangan dengan mengubah formasi juga, yaitu 3-4-3. Saya bisa mengerti mengapa Sintayong mengubah strategi, karena ini adalah duel one off atau istilahnya ya kalau nggak menang ya tersingkir, jadi nggak ada peluang lagi gitu loh. Jadi dia pun mengubah menjadi formasi 3-4-3, padahal kita tahu kualitas Australia di atas Indonesia. Kita tahu bahwa kalau bermain menyerang, konsekuensinya pertahanan akan longgar. Inilah salah satu yang dikeluhkan oleh netizen. Netizen juga marah karena mengapa Pratama Arhan tidak dimainkan, malah Shane Patinama yang langsung jadi starter. Bahkan main 90 menit. Apapun itu, kita harus menghargai karena semuanya adalah keputusan dari Sintayong. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun kita tentu juga kesal ya, karena mengapa tidak melanjutkan formasi sebelumnya melawan Australia. Kesalahan-kesalahan mulai terungkap dari Sintayong ini. Kita tak bisa sepenuhnya puas dengan kinerja Sintayong karena dari 4 laga kita kebobolan 10 gol dan hanya mencetak 3 gol. Kita tahu bahwa kalau dilihat dari prestasi kita, boleh disebut cukup bangga dengan torehan kita membuat sejarah 16 besar, walaupun itu hadiah dari Kyrgyzstan kepada timnas Indonesia. Tapi apapun itu, hasil itu pantas diapresiasi, dan dalam hal itu kita cukup puas karena Indonesia dibandingkan Vietnam dan Malaysia lebih baik, lebih mujur. Poin juga lebih banyak. Vietnam malah kalah, tak menang sekalipun. Malaysia hanya imbang 1 kali dan kita menang 1 kali melawan Vietnam. Dari situ bisa terlihat bahwa memang kualitas kita memang masih di bawah, atau level kita di Asia memang masih di bawah. Terlihat sekali kita kerepotan. Saya paham maksud Sintayong untuk mencetak gol lebih dulu, dan saya pun cukup kagum kemampuan pemain untuk melakukan serangan. Ada beberapa peluang dan berdasarkan statistik kita tidak kalah jauh dari Australia ya. Penguasaan bola 48%, sedangkan Australia 52%. Lalu tembakan juga berhasil menembak 5 kali, sedangkan Australia cuma 7 kali.
Jadi tidak beda jauh. Begitupun jumlah umpan tidak beda jauh. Tapi kan yang paling penting itu adalah hasil akhir, dan hasil akhirnya mengecewakan. Kita semua kecewa. Mengapa strategi yang agak bagus tidak dimainkan? Tapi kembali lagi, seperti yang saya ulang-ulang terus, bahwa ini adalah hak dari Sintayong. Tapi di balik kekalahan ini, saya juga melihat hal bagus. Pertama, skuad kita masih muda. Timnas Indonesia dengan formasi sekarang ini baru terbentuk di Piala Asia. Saya yakin bahwa pemain-pemain yang ada sekarang sudah belajar banyak. Kekalahan demi kekalahan, gol demi gol, akan terus para pemain evaluasi. Event berikutnya ada kualifikasi Piala Dunia 2026, 4 laga lagi masih tersisa, dan Piala Asia U23, di mana mayoritas pemain yang ada sekarang main. Dengan usia yang masih muda, mereka masih punya kesempatan untuk terus bersama. Saya harapkan mereka terus bersama di skuad Timnas Indonesia sehingga mereka tidak kehilangan chemistry ya, dan mereka bisa mengembangkan, belajar terus, utamanya pertahanan, bisa lebih tenang, bisa lebih berpengalaman. Karena dalam konferensi pers pun Sintayong menyebut bahwa permainan lawan Australia justru yang terbaik sepanjang Piala Asia. Mengapa? Karena Indonesia punya beberapa peluang, tidak hanya menunggu. Memang pada akhirnya kita memang harus seperti ini. Karena bagaimanapun kuat bertahan, itu pasti akan ada celah untuk kebobolan. Walaupun dalam beberapa hal itu harus dilakukan, tapi itu pun belum berhasil melawan Jepang, melawan Irak yang tim kuat, itu juga belum berhasil gitu. Nah, saya yakin kekalahan telak, hasil-hasil mengecewakan akan jadi pelajaran penting buat para pemain muda ini. Dan pastinya akan diperbaiki di laga berikutnya, karena Sintayong pun bilang akan langsung fokus menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti, di mana ada kemungkinan pemain naturalisasi Martin Paes, Ragnar Oramangun, Tom Hey, Nathan, mungkin diharapkan selesai ya naturalisasinya, tapi kita tidak tahu ya, ada 2 bulan lagi untuk merampungkan itu, harusnya sih bisa. Nah, kedepannya juga saya melihat ada beberapa pemain yang harus diasah kemampuannya, kemampuan dalam mencetak gol. Karena kecenderungannya dua pemain Indonesia ini, Marcelino dan Yaakob Sayuri, diplot untuk menyerang. Saya berharap dua pemain ini lebih mengasah ketajamannya, karena di saat laga melawan Australia, keduanya punya peluang. Tapi tinggal mengasah tembakan-tembakan jarak jauh. Itu harus dilakukan saat membela klub, karena di timnas juga tidak banyak main ya. Semoga klub Marcelino utamanya lebih banyak memainkan Marcelino. Jangan hanya jadi cadangan atau main jarang sekali gitu. Sayang sekali, karena Marcelino harus diasah ketajamannya. Sedangkan Yaakob Sayuri sudah jadi pemain utama di PSM Makassar, jadi tidak khawatir lah dengan kewajiban untuk mengasah ketajamannya. Itu beberapa PR yang bisa dilakukan oleh Timnas Indonesia ke depannya. Saya sangat yakin Timnas Indonesia bisa lebih baik lagi. Dengan permainan seperti sekarang, kalau untuk level Asia Tenggara, saya yakin
juara sih harusnya bisa ya. Melawan Australia, melawan Vietnam, melawan Thailand pastinya. Saya optimis bisa, tapi PR-PR seperti itu, pertahanan dan ketajaman pemain, juga ketenangan. Karena usia muda selalu bersemangat, tapi tidak tenang, tidak paham bagaimana harus bertahan dengan baik, melakukan momen yang tepat. Semua itu ada sebuah proses untuk seorang pemain agar bisa jadi pemain yang tangguh. Dan semoga itu didapatkan ke depannya bersama klub-klub para pemain ini. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.